Ya, terima kasih teman-teman sudah selamat malam. Selamat malam. Turun bang, izin turun dikit. Wah, sip, dah. Sebelumnya saya harus sampaikan bahwa ada pernyataan saya sebelum saya sudah sampaikan untuk sidang di pengadilan negeri ini, karena kami, saya dan kami tim tidak berharap banyak. Karena kalau kami sampaikan dari awal, hakimnya tidak berhasil. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan dari saksi, waktu putri, itu hakim sudah menyimpulkan. Makanya pernah saya sampaikan bahwa untuk tingkat pengadilan negeri kami tidak berharap banyak, apapun keputusannya ya kita sudah tahu. Artinya sudah tahu bahwa pasti sesuai dengan pergerakan itu apa? Hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi juga sendiri. Ini ada lagu tadi yang kita catat sama-sama dan motif baru satu hari lagi. Itu kan berbeda lagi. Intinya apapun pertimbangan majelis hakim, intinya dari kita pertama ini kita hormati. Tetap kita hormati dan ada upaya hukum selanjutnya. Jadi kami tim penasihat hukum dan kami Pak Sambo maupun Ibu Putri akan mempelajari pertimbangan ini. Akan mengajukan banding nggak Pak? Kita pelajari pertimbangan majelis hakim biasa. Karena tadi yang kita dapatkan banyak berupa asumsi. Jadi malah ada tadi kalau saya nggak tahu, ada juga berdasarkan berita itu yang pertanyaan juga bukan saya. Pak, tadi kan sempat ada pernyataan dari pengacaranya atau kuasa hukumnya dari Joshua atau dari keluarga korban. Nah, tadi disebutkan bahwa Bapak bersama ini langsung minta maaf soal perihal pelecehan seksual itu. Itu kan terserah mereka. Kita hormati juga permintaan mereka itu. Jadi ya, mari kita sama-sama berdewasa, menangkal sekarang. Ya, itu yang paling utama. Kalau mereka juga menyatakan itu silahkan kan. Ya, karena apa yang kami yakini ya, itu tidak asal kita karang sendiri. Itu kita berdasarkan BAP, fakta, apsifor dan yang lain. Kita benar sendiri tadi pertimbangan majelis hakim. Apsifor itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Ya 12 tim apsifor, 12 orang yang memeriksa itu juga disampaikan oleh majelis hakim. Karena saya sampaikan soal itu, karena kami juga punya pertimbangan sendiri menyampaikan apa yang kita lakukan. Bapak akan meminta maaf nggak Pak dalam waktu 1x24 kepada anak korban? Saya fokus ke sini saja. Ya. Pak Hakim bilang katanya Kalau tanggapan selain saya pastilah kecewa, merasa saya Ibu Putri itu sudah korban dihukum seberat itu. Ya, Ferdi Sambo dalam emosinya seperti apa itu tidak ada pertimbangan dua-duanya loh, tidak ada yang meringankan. Ya, tidak ada yang meringankan itu jadi pertanyaan itu. Pak, untuk tanggapan Ferdi Sambo bagaimana Pak terkait katanya dia divonis mati Pak. Terus tanggapan dari Ferdi Sambo sendiri bagaimana Pak? Ferdi Sambo sudah siap dengan risiko yang paling tinggi. Itu yang saya harus sampaikan. Karena dari persidangan Ferdi Sambo juga dapat. Berarti ikhlas Pak menerima putusan vonis mati itu? Agak majuan Bang mungkin. Cukup tidak menduga juga karena memang bisa diberikan perhatian betul peristiwa tindakan yang luar biasa begitu sampai kemudian mencabut nyawa tetap. Ini mencabut nyawa tetap. Silakan saja dinilai apakah ini sendiri yang tepat. Tapi sekali lagi tentu ini sudah diputus. Nanti kami pelajari
dari putusannya dari pengesahan lebih lanjut. Mas, Lanjut Pak Omar. Mas tadi kan Pak ngobrol sebentar sebelum dikatakan apa yang disampaikan. Dan juga Sesaat setelah putusan Ini saya tambahkan sedikit ya. Berbeda dalam konteks maju dikit bang. Febri Bang. Mas Febri boleh maju dikit. kita sama-sama sudah mendengar dua putusan yang disampaikan oleh majelis. Betul, kami mencatat banyak sekali persoalan dalam pertimbangan putusan tersebut. Namun sebagai profesional, kami tetap menghargai institusi peradilan, menghargai kewenangan majelis hakim dalam memutus sesuai dengan kewenangan majelis hakim. Sekaligus tentu saja kami akan mempelajari secara lebih rinci bagian-bagian dari pertimbangan tersebut. Sebuah amar putusan, apapun amar putusannya, tentu tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan-pertimbangan rasio desidendinya. Dan problemnya, kami mencatat cukup banyak kesimpulan-kesimpulan yang diambil tidak didukung dengan bukti-bukti yang muncul di persidangan. Bahkan ada bukti-bukti yang muncul di persidangan secara jernih, secara terang benderang, disampaikan oleh pihak yang punya kompetensi keahlian dan juga independen, bukan ahli yang dihadirkan oleh nasihat hukum misalnya, bahkan ahli yang dihadirkan oleh itu justru dikesampingkan hanya dengan jurnal-jurnal, misalnya hasil pemeriksaan psikologi atau forensik yang bukan hanya pemeriksaan terhadap Putri sebenarnya, bukan hanya pemeriksaan terhadap Pak Putri, tetapi juga terhadap seluruh terdakwa lain dan beberapa orang saksi dengan metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi seolah-olah karena itu tidak sesuai dengan kesimpulan akhir, maka abaikanlah bukti-bukti tersebut. Nah, ini beberapa poin pokok-pokok yang kami catat. Selain juga kami mengidentifikasi banyak sekali kesimpulan-kesimpulan yang hanya didasarkan pada satu keterangan saksi yang sendiri-sendiri dan tidak terkait dengan bukti-bukti yang lain. Ini tentu saja poin-poin yang akan kami gali lebih lanjut. Proses hukum masih berjalan. Kami mengajak kita semua untuk sama-sama menghormati proses hukum yang berjalan. Mungkin itu dulu yang disampaikan untuk saat ini. Kami pikir cukup. Terima kasih. Hormat tadi kan Pak Ferdi Sambo